Audio Jungle. Audio Jungle. Negara komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunis, disebut juga dengan Marxisme, Leninisme, atau Maoisme. Beberapa negara komunis yang pernah ada sebelumnya adalah meski di Indonesia komunisme sudah dilenyapkan, ternyata paham yang berkiblat pada Marxisme ini masih dianut beberapa negara. Meski segi politik negara-negara itu masih kental dengan paham komunis, sudah terjadi pergeseran di sejumlah sektor lainnya, terutama sektor ekonomi. Dihimpun dari berbagai sumber, inilah 5 negara yang masih menganut paham komunis. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Cina. Komunis mulai diterapkan di negeri tirai bambu sejak Mao Zedong menguasainya di tahun 1949 dan mengganti nama negara menjadi Republik Rakyat Cina. Sejak saat itu Cina masih konsisten menerapkan paham komunis hingga saat ini, meski sektor ekonominya telah direformasi sejak beberapa tahun yang lalu. Cina juga dijuluki Cina Merah sejak negara ini dikuasai Partai Komunis. Selain Partai Komunis, negara yang terkenal dengan tembok besarnya ini juga punya sejumlah partai lainnya. Pemilu terbuka pun tetap diadakan di seluruh negeri. Namun Partai Komunis mengendalikan seluruh gerakan politik dan nyaris tak ada oposisi yang menentang Partai Komunis. Sejak membuka diri ke seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir ini, kesenjangan kekayaan ikut mengikis sejumlah prinsip komunisme. Di tahun 2004, konstitusi juga telah diubah untuk mengakui hak kepemilikan pribadi. Laos. Negara bernama resmi Republik Demokratis Rakyat Laos ini mulai menerapkan komunisme di tahun 1975, usai revolusi yang didukung Vietnam dan Uni Soviet. Pemerintahan Laos dikuasai jenderal-jenderal militer yang mendukung sistem satu partai berasaskan idealisme Marxisme. Meskipun begitu, pada tahun 1988, negara ini mulai mengizinkan hak kepemilikan pribadi di sejumlah sektor. Laos pun sudah bergabung dengan World Trade Organization pada tahun 2013. Vietnam sempat terbelah lewat hasil konferensi pada tahun 1954 usai terjadi Perang Indochina I. Untuk sementara waktu, Vietnam Utara berpaham komunis dan didukung Uni Soviet. Sedangkan Vietnam Selatan berpaham demokratis dan didukung Amerika Serikat. Setelah perang selama 2 dekade, kedua bagian Vietnam bersatu pada tahun 1976 dan menjadi negara komunis. Serupa dengan negara komunis lainnya, negara Asia Tenggara ini mengubah arah ekonomi pasarnya sehingga idealisme sosialisnya terganti oleh prinsip kapitalisme. Sempat memanas, hubungan Amerika Serikat dengan Vietnam pun akhirnya membaik pada tahun 1995.
di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton. Korea Utara. Usai dijajah Jepang dalam Perang Dunia II, Korea terpecah lantaran bagian utara dikuasai Rusia, sedangkan selatan dikuasai Amerika Serikat. Pada saat itu tak ada yang mengira perpecahan ini akan berlangsung lama, bahkan hingga saat ini. Begitu Korea Selatan menyatakan kemerdekaan, Korea Utara cepat-cepat meniru jejaknya dengan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Didukung Rusia, pemimpin komunis Kim Il-sung diangkat jadi pemimpinnya. Meski begitu, negara ini enggan dianggap komunis. Mereka bersikeras mengklaim menganut paham mereka sendiri yang disebut Jaeger atau kemandirian. Pertama kali diumumkan pada pertengahan 1950-an, Jaeger mengedepankan nasionalisme Korea yang diwujudkan dalam pengabdian kepada keluarga Kim. Paham ini pun dijadikan kebijakan resminya pada tahun 1970-an dan terus dilanjutkan dalam kepemimpinan Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Pada tahun 2009, konstitusi negara ini diubah untuk menghilangkan semua penyebutan prinsip Marxisme dan Leninisme yang menjadi pondasi komunisme. Selain itu, kata komunisme juga dilarang disebutkan. Meski begitu, dunia internasional tetap menganggapnya sebagai komunis. Kuba. Revolusi yang terjadi pada tahun 1959 menyebabkan pemerintahan Kuba jatuh ke tangan Fidel Castro. Pada tahun 1961, Kuba sepenuhnya menjadi negara komunis dan berhubungan dekat dengan Uni Soviet. Pada saat yang sama, Amerika Serikat melarang seluruh perdagangan dengan Kuba. Saat Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Kuba terpaksa mencari sumber-sumber baru untuk subsidi perdagangan dan keuangan dengan China, Bolivia, dan Venezuela. Pada tahun 2008, Fidel Castro diganti saudaranya Raúl Castro. Setelah meninggalnya Fidel pada tahun 2016, hubungan Kuba dengan Amerika Serikat membaik di bawah pemerintahan Barack Obama. Larangan kunjungan antara keduanya pun dilonggarkan. Namun pada Juni 2017, Donald Trump kembali memperketat larangan kunjungan bagi Kuba. Itulah 5 negara yang masih menganut paham komunisme. Sementara itu, meski tidak berpaham komunis, ada beberapa negara di mana pemerintahannya dikuasai partai komunis, antara lain Nepal, Guyana, dan Moldova. Nah, selanjutnya apa pendapat kamu dengan komunis? Tulis komentar kamu di bawah. Demikianlah liputan info warganet. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.